Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta ialah kualitas mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya. Memberi isyarat kepada saya lewat mimpi. Bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat mangkoso. Kita bersama pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso Baru, Profesor Dr. Haji Farid Wajidi, MA. Ya, tadi menjelaskan tentang kelebihan dari Ma'had Ali, pendidikan khusus kader ulama level setelah alia, jenjang untuk ini ada kelebihannya di Indonesia. Ada 92 lebih di Indonesia. Salah satu Ma'had Ali yang ada di pesantren Mangkoso inilah yang memiliki kelebihan. Itu bagaimana ceritanya kelebihannya, Pak? Setara katanya bisa langsung diterima S2 ijazahnya di Al-Azhar di Kairo. Menurut asesor yang pergi meninjau, memeriksa, dan itu sudah ada akreditasinya. Dia dikasih akreditasi mumtaz, artinya cum laude. Ya. Salah satu kelebihannya, materi yang diberikan memang lebih tinggi daripada yang lainnya. Sudah diperiksa itu. Mata-mata kuliah yang diberikan kepada santri kita ini, memang tidak ada yang seperti itu. Yang lebih tinggi. Rata-rata Ma'had Ali yang ada, itu semuanya menggunakan kitab-kitab klasik. Kitab kuning. Sementara di Mangkoso ini dipadukan antara kitab-kitab klasik dan kitab-kitab kontemporer. Kenapa? Karena itu gaya bahasa dua model ini beda. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Itu satu kelebihan. Memang lebih di atas pengakuan mereka itu. Ini sejarahnya sudah berusia 20 tahun, Pon. Ma'had Ali ini. Ma'had Ali sebenarnya yang usianya itu nanti tahun 18 baru mulai dibesarkan. Sebenarnya awalnya itu saja saya datang, hanya belum resmi waktu itu. Belum resmi ya Ma'had Ali tadi. Sejak saya datang langsung pengajian yang di masjid yang saya hadapi memang hanya untuk tingkat mahasiswa. Jadi itu sebenarnya Ma'had Ali. Cikal bakalnya. Itu berarti 85 sudah mulai ada. Memang sudah ada. Tapi yang model klasikal dipadukan itu memang Ma'had Idadiyah dulu ya, sudah ada kelasnya. Jadi dulu Tribuners ini kalau kita masuk sekolah tamat SD dulu atau tamat ibtidaiyah di luar kemudian masuk ke sini, banyak yang ini karena kita berkurang tahun kita. Karena masuk Idadiyah 1 tahun, Pak. Itu ceritanya, sejarahnya mendirikan Idadiyah bagaimana itu, Pak? Ide awalnya itu hanya sampai 5 mata pelajaran saja selama 1 tahun. Itu awalnya karena salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta ialah kualitas mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Sementara mata-mata pelajaran di Sanawiyah yang ini level SMP, Sanawiyah itu sudah membaca kitab kuning. Pertanyaan, mampukah kira-kira alumni SD langsung membaca kitab kuning? Pasti tidak bisa. Maka dulu itu sistem di sini sampai saya kembali dari Kairo, nanti setelah saya kembali baru dirubah. Santri itu mempunyai 2 kelas. Terpisah kelas agamanya dengan kelas umumnya.
terpisah. Kenapa? Karena dari SD otomatis untuk kelas umumnya masuk SMP. Iya, Pak. Tetapi agamanya masih di ibtidaiyah. Masih tidak, iya. Karena tidak bisa masuk sanawiyah. Tidak. Jadi masuk di ibtidaiyah kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi tamat SMP baru naik sanawiyah. Jadi pincang. Ya. Selesai SD dan sederajat sudah masuk menengah pelajaran umum, tapi Iya. agamanya masih tingkat Dasar. Tapi saya zaman saya Pak kan 86 itu mulai 85 mulai. Itu ijazah masih 2 Poang ya di sini. Antara ada ijazah dari sanawiyah dulu, ya. ada ijazah dari Kan masih ada kelas lama itu. Masih, iya. Masih ada kelas lama, kan ini gagasan baru. Iya. Nanti ada tahun 85. Iya. Itu saya pikirkan. Iya. Saya pikirkan bagaimana sehingga santri masuk di Mangkoso hanya satu kelas tapi dua-dua sederajat. Sederajat. Nah, itulah melahirkan konsep Idadiyah. Bagaimana yang semestinya 3 tahun belajar di ibtidaiyah baru masuk sanawiyah, bagaimana sehingga hanya 1 tahun. Iya. Saya ini jadi waktu itu kita bisa masuk MAPK karena ada ijazah sanawiyah. Ya. Andai kan ijazah Idadiyah, Pak, denalai. Mana salah. Tapi itu sudah dipikirkan sejak ada di Mesir, Iya. sebelum pulang itu. Sebelum pulang. Nanti Sudah. saya akan terapkan nanti kalau kembali nih. Jadi awalnya dulu itu alot juga itu diskusi dengan guru ta. Iya. Baru diterima. Karena itu ada pandang mengatakan dirugikan anak-anak 1 tahun. Iya. Oh, iya betul. Di mana teman-temannya sudah naik kelas 2 baru dia baru masuk kelas 1. 1 ya, betul. Tapi prinsip saya katakan pertama tidak rugi. Yang rugi itu kalau tidak belajar. Kalau orang belajar tidak rugi. Iya. Kemudian yang kedua, andai kata pun dikatakan rugi, tidak apa-apa rugi 1 tahun, tapi dia akan menang seumur hidup. Masya Allah. Itu prinsip. Nanti ini hasilnya nanti dia dilihat setelah selesai nanti. Jadi banyak itu waktu masih apa ini fa'ala apa yang membuka. Tapi setelah nanti ke atas dia ada rupanya begini. Huwa humahum hiya humahunna. Alfiyah Pak. Iya. Itu banyak begini. Nah, pernah satu ketika terhenti itu. Iya. Terhenti. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ini alumni sama-sama angkatan kamu itu. Iya. Memprotes. Tapau TV mengindah dia, Pang. Kita ini jadi manusia karena dia. Itu yang saya katakan, hasil itu katakan. Walau andai kata dikatakan rugi 1 tahun, tidak apa-apa. Tapi dia akan mengenang seumur hidup. Iya. Nanti dia lihat. Kalamunal lapsul mufidu kastaqim. Insyaallah. Iya betul, itulah. Ternyata menjadi inceran ini sekarang. Tapi itulah memang modernisasi awal Mangkoso ya, model memadukan model klasikal dan model dulu bersila di Masjid Poya 85 kita pulang dari Mesir itu angkatan pertama. Dan itu ada Syekh Basyuni saya ingat sampai sekarang itu masih berlanjut, Pak. Ini tadi di sini ada dari Palestina, Mesir, ini Ustaz Ibrahim. Itu apa namanya? Itu Profesor Azhar itu, tapi dia putar-putar. Oh. Ya asli orang tuanya dari Palestina, tapi orang tuanya juga artinya banyak keturunannya. Ya, kalau pengalaman dia itu pertama dari Azhar itu di Saudi Arabia itu ada 10 tahun kalau tidak salah di situ. Baru ke Malaysia. Di Malaysia 25 tahun. Masya Allah. Oh berarti semua Melayu, Pong? Dia katanya, saya ini selalu bergaul dengan bahasa Arab saja di sana di Malaysia. Karena hanya di tingkat perguruan tinggi dan yang dihadapi itu memang hanya berbahasa Arab. Jadi ada paham sedikit-sedikit. Ibrahim Saki As-Sami. Ya, Salah Ibrahim. Salah Zaki Ibrahim. Zaki Ibrahim. Profesor Qiraah Sab'ah. Ya. Masya Allah. Dan ini setiap saat di DDI Mangkoso ini masih ada syekh-syekh begitu yang datang. Rutin. Kira-kira. Nah, terus untuk tanah wakaf, bagaimana anunya itu untuk pengembangan pesantren yang menjadi terbesar di Indonesia Timur nanti? Kita terima
Nah, ceritanya waktu saya datang, Iya. kan waktu itu hanya di sini, sekitar ini, Iya. sekitar ini. Jadi santri-santri laki-laki ada pondok-pondok di belakang. Selain daripada itu juga di rumah-rumah masyarakat, di kolom-kolomnya itu dibuat jadi asrama mereka. Saya datang, suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya. Memberi isyarat kepada saya lewat mimpi Iya. bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat uang kosong. Sehingga ketika itu apa yang saya lakukan? Saya pergi menghadap bupati, menyampaikan hal itu. Andi Sultan waktu itu, Pak. Ya, Iya. Mansur Sultan. Mansur Sultan. Apa jawaban beliau? Kalau begitu, carilah lokasi di sekitar Mangkoso. Kalau masih dapat tanah pemerintah, insya Allah kita bantu. Tapi kalau tanah masyarakat, tentunya pesantren berhubungan dengan yang bersangkutan. Iya. Oke. Pulang, tanya-tanya masyarakat, Iya. masih adakah di sini tanah pemerintah dekat? Masyarakat menunjuk Tondronge dengan Bulu Lampang. Iya. Dengan ucapan mereka, itu Tondronge dengan Bulu Lampang masih tanah hehe. Tanah hehe agak rupa. Ternyata hehe itu di dalam buku rinci. Kan Iya. petanya itu tanah, Iya. buku rinci yang dibuat Belanda dulu. Iya. Tanah pemerintah ditulis di situ GG, GG. kodenya GG. Iya. Tapi orang Belanda menyebut G itu dengan he. Oh. Jadi orang Belanda mengatakan tanah hehe. Masyarakat kita ikut tanah hehe. Karena gaya Belanda, bahasa Belanda itu H itu G itu. Iya. Seperti tehel. Tegel. Tulisannya tegel. Tegel. Iya. Iya. Maka datangnya G tehel. Tegel. Oh, itu sejarahnya. Dan Iya. mimpi itu apa, Puang, anunya kalau bisa? Adalah Ada. yang itu tarik maknanya. Lalu saya buatkan permohonan. Iya. Yang sekarang namanya apa itu? Proposal. Iya. Kalau itu pasti Proposal. masuk ke permohonan. Minta itu 1, kemudian 2, kemudian 3 sambungannya Tondronge ke atas. Paceke. Oh iya. Jadi bersambungan. Ya itu yang sekarang kelot yang dipakai. Jadi benar-benar kita garap 2.1. Iya. Datanglah beliau itu meletakkan batu pertama. Pak Mansur Suka Sultan. masuk. Datanglah meletakkan batu pertama bersama-sama dengan pejabat-pejabat baru. Dan itu ada peristiwa ketika itu, ya unik juga. Diletakkan pada hari Jumat bertepatan dengan 1 Muharram. Oh. Di mana masyarakat kita masih memahami sebagian besar 1 Muharram itu nakase. Nakes, iya. Hari nakase. Ya, hari celaka. Ini pesantren kok. Kenapa ini? Justru kita mau mematahkan pandangan itu bahwa sebenarnya hari itu buat orang muslim adalah hari berkah. Hari berkah. Itu nakase buat orang kafir, bukan buat kita. Sampai ada yang mengancam, hati-hati kok nanti itu setiap tahun ada korbannya. Iya. Istilahnya katu matu nacerak nasa tungkat Ceraki, iya. Tapi alhamdulillah apa yang terjadi? Ya, setiap tahun ada kurbannya. Mereka berkurban kalau setiap hari raya. Hari raya. Dan tidak sedikit, lebih 10 ekor. Bapak, alhamdulillah. Itulah berkah aduhnya. Dan awalnya semua santri karena masih kelas dulu, belum ada ditempatkan di rumah penduduk. Di rumah penduduk. Masya Allah. Dan itu karena penduduk ini berjiwa pesantren semua, tidak ada yang namanya sewa menyewa. Tinggal saja di situ. Ya. Sampai langkah kedua, diupayakanlah untuk masing-masing santri mengupayakan pondok-pondok sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Ya, itulah wakaf. Itulah pondok-pondok macam-macam. Macam-macam ada besar rumah, sesuai dengan kemampuan orang tuanya saya itu. ukuran orang tua, Pak, itu ukuran 5 kali 5, Pak.
Gardu-gardu, kurak gardu ya. Telu ki. Ya, ada yang kecil sekali sampai waktu penamatan pertama tahun 87 Iya. di Tondronge ada tamu masuk di salah satu pondok santri itu kan dikiranya WC karena kecilnya. Dikira sih. Dia mau kencing, ternyata itu pondok santri. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, bagaimana pondok-pondok ini disatukan menjadi menjadi asrama besar. Iya. Itu langkah ketiga. Nah, langkah keempat sudah membuat sendirian Asrama. ya. Kemudian sesudah itu prosesnya membangun dengan bangunan permanen. Jadi sekarang setiap membangun sudah berapa tahun ini selalu permanen. Jadi kita saksikan nanti itu di sana. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, baik di sini maupun yang di kampus Putri. Jumlah total santri sekarang di pondok kita dari Idadiyah, Ibtidaiyah, Ali dan lebih 4.000. 4.000, Masya Allah. Lebih 4.000. Dan masih dari seluruh Indonesia, Pong, Kalimantan. Macam-macam ya. Iya. Macam-macam. Tadi kita ada cerita, Pong, bahwa kenapa mudah membangun lapangan kereta api di jalan rel kereta api di Barru. Tadi kita cerita tentang bahwa ada kelebihan karena Guru Tak diminta oleh Bupati dulu, kalau saya tidak salah Andi Rum itu, Bau Rum itu meminta untuk meyakinkan masyarakat mempermudah pembangunannya. Bagaimana itu dengan apa namanya? Dengan pertama tadi itu bahwa mereka ini dimotivasi dengan makna daripada nama baru sendiri. Iya. Dari situ bertolak dimotivasi. Nama itu tidak ada di surah apa itu disebutkan? Innamal barru ada ayatnya bahwa itulah yang kita pakai untuk meyakinkan masyarakat. Kalau tidak salah surah At-Tur 28. Innahu huwal baru. Sebenarnya itu sifat Tuhan. Bahwasanya dia itu, innahu, hu itu huwa. Al-Baru Ar-Rahim. Maha suka melakukan kebaikan, lagi maha penyayang. Kebetulan nama kabupaten ini baru. Iya. Nah, dengan itulah kita motivasi rakyat. Ada 560 kabupaten di Indonesia. Tidak ada yang punya nama dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Kecuali baru. Itulah. Nah, kebetulan namanya bagus, artinya bagus. Nah, dengan itulah dijadikan kesempatan untuk memotivasi masyarakat. Alhamdulillah jalan rel lebih cepat. Ya itu dimulainya dulu pelebaran jalan. Dimulai di situ dulu. Waktu pelebaran jalan. Iya, gara-gara pelebaran jalan itu, coba bayangkan. Kalau Anda punya tanah, ya hanya 1 meter, katakanlah kali 9 meter atau berapa, jadinya nanti itu, lihat nanti jadinya berapa. Dari Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah suatu amal yang tidak putus. Dia punya pahala sampai dunia kiamat. Siapa yang bisa hitung? Makanya dengan itu juga saya tempoh hari waktu datang Pak Amin Sam untuk meletakkan batu pertama kita punya aula. Gitu. Saya sampaikan dengan itu. Masya Allah. Terus itu. Nah, akhirnya jadilah jalanan di Baru ini paling cepat selesai pelebarannya. Iya. Di mana panjang jalan di Baru itu lebih panjang daripada Marus dan Pangkep. Iya. 80 kilo lebih, 87 kilo lebih. Nah, karena itu pula maka pemerintah menjadikan sempana atau dalam bahasa kita itu senu-senuang. Itu doa dalam bentuk simbol-simbol. Menjadi di Baru
dicanangkan itu kereta api. Kereta api senu-senu. Senu-senungan. Itu di depanan anunya Boswa itu. Ya. Di Garongko puang. Bukan di Garongko, di Akasan ya, Allahumma sholli alaihi wasallam. Dan Garongko Di Berumu di kota di pinggir jalan. Oh. Di pinggir jalan. Ya. Siaung. Siaung. Oh. Siaung. Ya. Salah berhadapan dengan anunya itu Boswa. Ya. Dengan pelabuhannya Boswa. Ya, pelabuhannya Boswa di kiri itu di kanan di pinggir gunung. Di situ pencanangan kereta api. Kita lagi berada di kediaman pimpinan pondok Guru Ta'wajudi yang tadi sudah melakukan wawancara sedikit tentang sejarah Aidadi dan Ma'had Ali. Insyaallah semoga berkah puan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.